Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to join the online meeting of 2+I program of NCUT in 2021. I'm Yvonne from OIA of National Tsinghua University of Technology. Thank you for being here today. Now let me introduce our delegations. First is our Vice President, Dr. Wenjie Luo. Dr. Luo is also Dean of OIA. Second, our Vice Dean of OIA, Dr. Zhenqi Wang. Last, our Indonesian professors, Dr. Bambang. Dr. Bambang is also the presenter today. Later, he will explain the 2+I program of NCUT, including scholarship, tuitions, courses, and internship arrangements. Also, the quarantine fee as the most important issue students will like to know. Once again, we would like to appreciate the delegations from each polytechnics, including Polynema, BNB, BNM, BNB, Poman, BNJ, Polydala, BNN, Polski, Polymed, and Polynest to join the online meeting today. Welcome. Now let's welcome our Vice President, Dr. Luo, to give us an opening remark. Dr. Luo, please. Thank you. Okay. Good afternoon. Good afternoon, Professor. Selamat sore. I'm Wenjie Luo. I'm the Vice President of NCUT and also in charge of the international affairs. So actually, today I'm appreciate so many participants from the different universities to join the online meeting. Especially today, we will briefly introduce our 2+I program in NCUT. So actually, regarding to the 2+I program, so actually this is the third time for NCUT to offer this kind of program. So actually, 3 years ago, that's the first batch. We already have about the 22 students, so graduated from our 2+I program. So at that time, most of the students come from the Poban and from the Poman. Okay, and then 2 years ago, that's the second batch. 2+I students from the several different universities in Indonesia. So maybe from the Poban, from the Poman, also from some poultry, or even from some Medan and the other university. So however due to the COVID-19 pandemic problem, so actually the 2+I program so postponed to this year. So that's why. So we hope that we can through this online meeting we can introduce our 2+I program to all the participants from the different universities. Especially due to this year, due to the COVID-19, so students come to arrive Taiwan, so they have to conduct it about 2 weeks quarantine hotel and also self-quarantine for 1 week. Regarding the quarantine fee, so we already negotiated our government and also our school. So actually, our president promised to offer some quarantine fee support to the students. So later Mr. Bambang, so he will introduce all the program content and also the internship and also part-time job and the other affairs regarding to the 2+I program. So I also appreciate that Mr. Bambang to help us to coordinate the online meeting. So we have time to introduce the 2+I program to all the participants
from the different university in Indonesia. So I hope that I also welcome some the faculty from different university can recommend some interested students to join the 2+ program. So we hope that we can cultivate the talent and the skill for the student, and also we will try to arrange some future job for them. Actually, that next week we hold a job fair in NCUT, and also next week we also need a student to go to Taipei to join another job fair in Taipei. So we hope that the student, if at the graduation, if they are interested to stay in Taiwan, or even to want to looking for some future job, or also even to working in some international companies. So we hope that we also can try to help them to get some possible suitable job in the future. So we hope that additional to the 2+ program, actually we also have several different some project for exchange students. For example, that we have a TEP. TEP means that the Taiwan Higher Educational Experience Project. So from the project, we can support the student to exchange to Taiwan for 1 month to the 6 months, and support the flight fee and even the living cost. So actually, that in the past we already invited several different several batches of exchange students from the Indonesia to join the TEP. Actually, most of students from the Forban, from the Forman, from the Post3, or from the PNZ, or even also from the Bali. Okay, so we hope that we can continue the collaboration with all the university in Indonesia. So actually, that different due to this year, due to the COVID-19, so we cannot to we cannot to visit fly to the Indonesia to visit this school. However, we hope that in the future that the COVID-19 gradually cease, so we have time to discuss about the future collaboration. So especially that this year will be our 15th anniversary of our school. So we will celebrate 15th anniversary. So maybe at the end of this year, so if that the pandemic situation is possible, it's great decline. So we hope that we can invite some delegate from the university to join our anniversary in Taiwan. Okay, so especially I will appreciate your time to join this program, so get and offer the opportunity for us to introduce our program. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Luo, to give us these opening remarks. Now, due to the time limit, let's move on to the presentation about 2+I program. Now, let's welcome Dr. Bang Bang to give us a brief, detailed introduction of this program. Dr. Bang Bang, the time is yours, please. Thank you, Miss Ivon. Good afternoon, selamat siang, selamat sore. Good afternoon. Ya, selamat sore Pak Bambang. Assalamualaikum. Ya, selamat sore Pak Bambang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Honorable Profesor Pinjet Luo, Profesor Kenji Wang, yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Madiun, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Tanah Laut, Politeknik Negeri Lok Sumawe, Politeknik Sekayu, dan Politeknik Negeri Semarang. Senang sekali kami dari NCUT pada hari ini bisa bertetap muka
berjumpa langsung dengan Bapak Ibu meskipun secara daring dengan maksud kami ingin menjelaskan program 2+I yang diselenggarakan oleh NCUT. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Profesor Luo, program ini sudah memasuki batch 3 untuk NCUT. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan bagi penjelasan saya ini menjadi beberapa sesi. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai NCUT dan program 2+I itu sendiri. Kemudian charge biayanya seperti apa, kuliah selama 2,5 tahun di NCUT. Kemudian mata kuliah apa saja yang akan didapat oleh mahasiswanya. Kemudian saya juga akan jelaskan mengenai fasilitas kampus yang bisa diakses oleh para mahasiswa. Kemudian saya akan jelaskan juga program magangnya nanti yang akan dilakukan oleh mahasiswa 2+I di tahun terakhir. Kemudian juga akan dijelaskan mengenai biaya karantina untuk COVID. Kemudian di akhir nanti akan ada tanya jawab. Baik, jadi di screen Bapak Ibu itu terlihat, saya akan jelaskan mengenai di mana sih letaknya NCUT itu. Jadi kalau dilihat dari petanya Taiwan, NCUT itu ada di kota yang namanya kota Taichung. Jadi posisinya itu ada di tengah Taiwan. Kalau di atas itu adalah Taipei, di bawah Taichung itu adalah Kaohsiung. Jadi Taichung ada di tengah-tengah. Nah, disitulah NCUT berada. Ya. Taichung sendiri itu kota terbesar kedua ya di Taiwan. Kemudian dihuni sekitar 2,8 juta penduduk. Ya, kemudian Taichung adalah kota yang indah karena banyak spot-spot yang bisa dikunjungi, kota yang aman, kota yang murah. Nanti saya jelaskan di mana murahnya. Kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke Taiwan, Taiwan itu terkenal dengan night marketnya. Nah, Taichung juga banyak night marketnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berburu kuliner, berburu souvenir, di night market lah tempatnya. Ya. Jadi banyak night market yang ada di Taichung. Kemudian Taichung juga tadi saya katakan indah, banyak spot-spot yang bisa dikunjungi. Kemudian Taichung juga banyak museum, baik museum art maupun museum science. Ya. Di Taichung ada yang namanya National Taichung Theater. Ya, di situ ada museum seni, kemudian bisa melihat pertunjukan seni. Kemudian Taichung juga punya integrated station. Jadi itu stasiun integrasi antara bus dengan kereta api, baik itu kereta api lokal maupun antar kota high speed, ya. Kemudian juga MRT. Ya. Nah, Taichung juga punya international airport. Ya. Jadi pada dasarnya kalau Bapak Ibu dari Indonesia ke Taiwan bisa langsung ke kota Taichung. Baik, nah dari 2,8 juta penduduk itu, masyarakat Indonesia yang tinggal di Taiwan, di Taichung itu sekitar 3.000 orang. Ya, dan mostly itu adalah pekerja migran Indonesia. Ya, jadi penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia yang tinggal di Taichung itulah terbesar kedua setelah Vietnam. Oke, kemudian saya jelaskan mengenai National Tsinghua University of Technology. Jadi NCUT, ya, jadi singkatan dari National Tsinghua University of Technology itu adalah NCUT. NCUT adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri di daerah tengah ya, yang spesialis di bidang teknologi. Jadi hanya satu-satunya yang spesialis di bidang teknologi engineering di daerah tengah Taiwan. Itu hanya ada NCUT. Ya. Kemudian kalau dilihat dari rankingnya, ya, rankingnya itu
bukan sembarangan NCUT. Jadi kalau dilihat dari Time Higher Education, ya NCUT itu berada di 1001, itu seperingkat gitu ya, seperingkat dengan ITB kalau di Indonesia, seperingkat dengan UI, seperingkat dengan UGM. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana posisi NCUT di dunia. Dan untuk mencapai ini tentunya bukan hal yang mudah karena harus dilihat dari pengajarannya, harus dilihat dari risetnya, berapa jumlah paper yang di-citing, bagaimana interaksi dengan industri. Jadi sudah lama NCUT berusaha untuk mendapatkan ranking ini. Ya, jadi kalau di Indonesia setara dengan ITB, UI, UGM. Oke, kemudian bagaimana di Taiwan sendiri? Nah, di Taiwan sendiri NCUT itu adalah top 10 National University. Ya, jadi salah satu universitas top dari 10 ya di kelompok 10 dari semua universitas negeri yang ada di Taiwan. Mahasiswanya sendiri sampai di tahun 2021 itu ada 12.134 mahasiswa yang kuliah baik itu di S1, S2 maupun S3. Ya, tentunya di jurusan-jurusan engineering seperti misalnya mechanical ya, mesin, kemudian teknik refrigerasi dan tata udara, teknik kimia, kemudian ada yang kuliah di electrical engineering, computer science, ada di manajemen itu ada MBA, ada manajemen sistem informasi, kemudian ada di humanities, itu ada landscape, ya, ada entrepreneur, ya, mereka sekolah di itu. Nah, bagaimana dengan mahasiswa Indonesianya? Di NCUT itu ada sampai sekarang itu ada 90 mahasiswa Indonesia, ya 93 tepatnya yang kuliah baik di jenjang S1, S2 maupun S3. Jadi ada 30 siswa Indonesia yang saat ini sedang kuliah di program 2+I. Jadi mereka sekarang ada di tingkat terakhir dan mereka saat ini sedang melakukan internship kerja magang. Kemudian ada 19 mahasiswa Indonesia yang kuliah juga di S1, tapi mereka kuliah dari lulus SMA, mereka datang ke NCUT dan kuliah dengan menggunakan bahasa pengantar Mandarin. Kemudian ada 31 mahasiswa yang sedang kuliah di S2, baik itu di jurusan mechanical, refrigerasi, kemudian ada yang di electrical, computer science, ada juga yang di manajemen. Kemudian ada 5 mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di level S3, yaitu di mechanical engineering. Nah, kemudian berapa lulusannya? Lulusannya sampai saat ini sampai saat itu ada sekitar lebih dari 50 lulusan mahasiswa Indonesia yang lulus dari NCUT, baik itu yang dari S1, S2 maupun S3. Sebagian kerja di Taiwan, kemudian yang lain melanjutkan sekolah, masih sekolah di Taiwan, kemudian yang lebih banyak pulang ke Indonesia. Ya, jadi begitu NCUT. Ya, jadi tadi saya katakan itu adalah top 10. Ya, kemudian mulai berdiri tahun 1971 dengan luas area sekitar 80 hektar. Ya. NCUT juga nomor 1 di jumlah paten di antara universitas negeri yang ada di Taiwan. Juga nomor 7 sebagai entrepreneur university di tahun 2021. Nah, NCUT sendiri itu spesialis di bidang manufacturing technology, kemudian electrical engineering dan computer science, kemudian juga creative branding, ya, and market. Dan NCUT sangat kental dengan R&D-nya, ya, itu dilihat dari berapa jumlah paten yang dihasilkan. Kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke NCUT atau nanti ke depan berkunjung ke NCUT punya R&D sendiri, R&D building, ya, di mana di situ terjadi kolaborasi antara industri
dengan NCUT, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang riset. Kita punya gedung yang khusus untuk R&D. Ya, di sana ada mesin-mesin yang berasal dari industri, kemudian dikembangkan suatu silabus untuk training, untuk penelitian, sehingga mahasiswa itu bisa tahu ya apa saja yang terjadi di industri di Taiwan khususnya. Kemudian Taichung selain indah, Taichung itu adalah pusatnya industri automatic machinery. Ya, jadi kalau lihat di Taichung itu terkumpullah industri yang bergerak di bidang pembuatan mesin-mesin presisi. Jadi letaknya itu pusat pengembangan mesin presisi itu ada di Taichung, dan umumnya headquarter perusahaan-perusahaan besar yang ada di Taiwan juga berada di Taichung. Nah, ini kira-kira peta penyebarannya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Taichung. Jadi kalau dilihat dari petanya itu, Bapak Ibu bisa lihat bahwa NCUT itu dilingkupi dengan industri besar, ya. Jadi dilingkupi dengan kawasan-kawasan industri terkenal di Taiwan. Di situ ada Holy Base, ada Central Taiwan Science Park, ada Taipei Industrial Park, ada Taichung Industrial Park, ada Central Taiwan Precision Machinery Technology Innovation Park. Jadi NCUT dilingkupi oleh banyak industri besar di situ. Bapak Ibu mungkin kenal namanya TSMC, itu salah satu perusahaan chip terbesar, ya mungkin terbesar kedua setelah Intel. Jadi sangat terkenal di situ. Dan itu juga letaknya ada di Taichung. Jadi dengan demikian Taichung sudah memiliki sejarah bermitra dengan industri besar yang tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Mereka bisa melihat bagaimana situasi industri sesungguhnya, bisa belajar dari industri secara langsung, kemudian juga kegiatan riset, belajar yang sudah integrated dengan industri. Baik, kemudian saya jelaskan mengenai program 2+I yang ada di NCUT. Jadi untuk program 2+I, NCUT hanya buka jurusan Mechanical Engineering. Nah, ini bisa artinya mahasiswa yang memiliki background mechanical, refrigeration, electrical engineering, energy engineering bisa apply ke program ini. Meskipun sebenarnya tidak tertutup kemungkinan untuk jurusan yang lain seperti batch pertama yang tadi sudah dijelaskan Profesor Luo. Di batch pertama itu mahasiswanya hanya Prof. Polban dan Polman. Ya, waktu itu programnya campus to campus, dan mahasiswanya itu bervariasi, ada yang dari mechanical, ada yang dari refrigerasi, ada yang dari teknik kimia, ada yang dari aeronautik. Ya, mereka di batch pertama itu sekolah di 2+I programnya NCUT. Nah, di batch kedua itu datang dari bermacam-macam politeknik yang ada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Pada batch pertama itu dulu 2 tahun didesainnya. Ya, jadi hanya 2 tahun didesainnya, 1 tahun berada di sekolah, 1 tahun kemudian berada di industri magang. Tapi untuk batch yang kedua dan batch ketiga itu setelah dievaluasi dirasa kurang cukup sehingga ditambah 1 semester, jadi 2,5 tahun. Jadi 3 semester berada di kampus, kemudian 2 semester berada di industri magang. Ya, tadi saya katakan bahwa program yang kedua adalah Mechanical Engineering, dan itu ada di bawah Departemen Refrigerasi, Air Conditioning, dan Energi. Ya. Kemudian jumlah kredit yang harus diselesaikan itu adalah 72 kredit, 52 kredit itu adalah mata kuliah wajib, dan 20 kredit itu adalah mata kuliah pilihan. Nah, ini adalah tabel pembiayaan untuk sekolah selama 2,5 tahun itu, ya.
Jadi ada beberapa item pengeluaran itu, ya, ada yang ditawarkan beasiswa, ya, di situ ada 30.000 entity, ya, 30.000 entity itu sekitar 15 juta. Jadi begitu mahasiswa 2+I itu yang lolos itu datang ke Taiwan, mereka akan mendapatkan 30.000 entity, 15 juta. Nah, tetapi uang itu tidak langsung ditransfer cash ke mahasiswanya, tapi akan dibayarkan untuk penginapan untuk asrama selama 1 tahun. Ya, jadi untuk asrama selama 1 tahun. Kalau nanti ada sisa, baru akan ditransfer ke rekening mahasiswanya. Oke, itu beasiswa yang diperoleh. Kemudian tuition fee. Tuition fee itu free 2 semester. Ya, jadi 2 semester itu free, nggak bayar. Ya, kemudian di semester ketiga itu hanya membayar 50% dari tuition fee-nya. Berapa besarnya tuition fee itu? Besarnya adalah 55.000 per semester. 55.000 entity per semester. Itu sekitar 25 juta per semester. Ya, jadi biaya kuliahnya seperti itu. Nah, gimana di semester 4 dan semester 5? Semester 4 dan semester 5 itu harus bayar sendiri, full. Nah, bagaimana menyiasati, mungkin kadang-kadang mengeluh, nanti ada siasatnya bagaimana menyiasati pembayaran uang kuliah yang besarnya 25 juta per semester itu. Dan sekali lagi, biaya uang sekolah itu masih bisa dicicil. Ya, jadi selama 1 semester itu bisa dicicil sampai yang 55.000 entity tadi, yang 25 juta, 2 juta rupiah. Ya, itu mengenai tuition fee. Kemudian biaya lain yang harus dikeluarkan adalah disebut sebagai registration fee. Registration fee itu adalah sebenarnya uang asuransi kesehatan. Ya, jadi mahasiswa atau masyarakat Taiwan yang ada di Taiwan, yang tinggal di Taiwan, itu harus punya asuransi kesehatan. Nah, karena NCUT adalah perguruan tinggi negeri, maka asuransinya juga adalah asuransi pemerintah yang namanya NSI, National Health Insurance. Nah, besarnya berapa harus bayarnya? Itu adalah 5.500 NTD. Kalau dirupiahkan sekitar 2,5 juta rupiah per semester. Ya, jadi kalau ditotalkan 5 semester berarti 27.500 NTD, ya, atau sekitar 13-14 juta gitu. Nah, ini penting ya NSI ini. Karena apa? Karena di Taiwan itu kalau kita sakit itu pergi ke dokter, pergi ke klinik itu kita nggak bisa bayar cash, ya, dan bayarnya itu harus pakai kartu NSI tadi, dan dengan menggunakan kartu NSI itu biayanya jauh sangat murah. Ya, saya bisa gambarkan. Bapak Ibu tahu kalau periksa gigi atau punya sakit gigi di Indonesia sangat mahal bayarnya. Ya, sekali datang mungkin bisa keluar 1,5 juta, 2 juta, ya, 3 juta ke dokter gigi. Ya, saya punya pengalaman treatment gigi. Saya itu datang ke kliniknya itu mungkin ada 8 kali hanya untuk tambal geraham saya yang bolong. 6 kali saya datang. Biayanya berapa Bapak Ibu? Biayanya itu hanya 50 NTD. 50 NTD itu sama dengan 25.000 rupiah. Ya, 50 NTD itu 25.000 rupiah. Bayangkan, sangat murah dibandingkan di Indonesia karena kita punya NSI tadi. 8 kali saya harus datang ke klinik gigi dan hanya membayar 25.000 rupiah. Gitu. Jadi NSI ini sangat penting untuk mahasiswa. Dan ini nggak bisa dicicil, harus setiap semester itu harus diperbarui NSI. Kemudian biaya untuk dormitory nanti akan disediakan dom yang kerjasama dengan sekolah. Ya, tadi sudah free, itu tadi 30.000 itu untuk 1 tahun. Ya, setelah 1 tahun mereka tidak boleh tinggal di dom karena di dom itu hanya setahun. Itu berlaku juga untuk mahasiswa Taiwan sama. Jadi hanya setahun, setelah itu mereka bisa
cari di sekitar kampus yang biayanya bisa lebih murah, karena mungkin bisa sewa dom satu dom dengan teman-teman yang lain. Nanti saya tunjukkan gambaran dari dom yang disediakan kampus. Nah, kemudian ada pengeluaran untuk buku. Nah, ini opsional. Jadi kalau misalnya mau beli buku, ya kira-kira akan habis sekitar 240 ribu NTD atau 120 setengahnya lah, 120 juta, enggak juga, setengahnya lah ya, 240 ribu NTD, setengahnya itu sama dengan rupiah. Itu opsional. Kemudian mengenai internship, ya, jadi nanti di semester 4 dan 5 itu internship. Ya, internshipnya itu akan ada di perusahaan yang bekerjasama dengan kampus, dan itu maksimum per semester itu hanya boleh 720 jam itu selama 2 semester, dan itu digaji. Jadi anak-anak itu nanti yang internship akan dapatkan imbalan 1 jamnya itu adalah 160 NTD. Kalau dirupiahkan sekitar 80 ribu rupiah. Dan itu besarnya itu lebih tinggi dari bayaran pekerja migran Indonesia. Ya, jadi pekerja migran Indonesia itu sekitar 150 NTD. Tapi untuk mahasiswa yang ikut internship itu 160. Nah, kalau mahasiswa itu kemudian internship, maka mereka akan mendapatkan 230.400 NTD ya dari kegiatan internship itu. Dan hasil ini itu sangat-sangat cukup untuk membiayai uang sekolah yang di semester 3, 4, dan 5. Ya, jadi dengan internship ini, dengan menabung ini, maka mahasiswa masih bisa membayar uang kuliah dan sisanya masih bisa dipakai untuk bayar kos, ya, untuk makan dan sebagainya. Itu untuk yang internship. Nah, selain itu mahasiswa juga masih bisa mencari part-time job. Ya, part-time job nanti di semester kedua itu nanti akan sekolah akan mengusahakan mencari part-time job untuk mahasiswa, sehingga di setiap akhir minggu itu nanti mereka di weekend bisa bekerja di perusahaan di part-time job itu. Tetapi itu per minggunya hanya 20 jam. Ya, selama semester 1 sampai semester 3 itu disediakan part-time job, nanti dicarikan. Ya, semester 2 mungkin akan diusahakan dicarikan, biasanya dapat itu. Di akhir minggu itu akan ada, mereka akan kerja part-time job. Dan maksimum per minggu 20 jam. Tetapi nanti di hari libur, ya, di winter atau summer, libur winter atau summer, mereka bisa kerja full time ya di perusahaan itu, dan juga bisa kerja di part time di tempat lain, ya, misalnya di restoran Indonesia, di hotel-hotel, di salon Indonesia, di counter handphone misalnya. Apalagi kalau mahasiswanya fasih berbahasa Mandarin, sangat mudah mencari part time job misalnya di Carrefour, ya, di 7-Eleven atau di Family Mart gitu. Jadi nanti memang mahasiswanya harus di-encourage untuk bisa fasih berbahasa Mandarin, karena sangat menguntungkan. Untuk mencari part-time job di restoran nanti bisa dibantu oleh teman-teman dari PPI. Ya, mereka punya jaringan yang bisa membantu untuk mendapatkan part-time job. Jadi jangan khawatir mahasiswanya tidak bisa survive. Ya, selama ini mahasiswa Indonesia survive semua tanpa diberi bantuan dari orang tua. Mereka bisa beli handphone yang bagus-bagus, smartphone yang bagus-bagus, bisa beli motor. Ya, saya sendiri dosennya nggak bisa beli motor, tapi mereka bisa beli motor. Jadi artinya mereka enjoy tinggal di Taiwan, sekolah di NCUT tanpa kesulitan biaya, bahkan mereka bisa mandiri. Ya. Itu
Kemudian ini domnya, ya. Pada dasarnya di NCUT ada 2 macam dom. Ada dom yang ada di luar kampus, itu tarifnya itu 3.000 NTD, 1,5 juta per bulan. Itu di dalamnya ada 2 tempat tidur, kemudian ada meja, ada lemari sudah disediakan, ada kulkas, tetapi tinggal membeli alas tidur dan bantal. Ya, kamar mandi ada di dalam, ada mesin cuci di situ. Ya, itu tarifnya 3.000 NTD per bulan, 1,5 juta per bulan, 2 orang dalam 1 kamar. Nah, anak-anak 12 akan tinggal di situ. Dom yang lain itu ada di dalam kampus gitu, tapi 1 kamar ada 4 orang gitu, dan tarifnya 2.000 NTD per bulan atau 1 juta per bulan. Ya, tapi nanti mahasiswa 12I akan ditempatkan di dom yang berada di luar kampus. Oke, kemudian, nah ini tadi yang saya katakan bahwa Taichung adalah kota yang murah. Kenapa murah? Karena pertama, biaya hidupnya murah. Kalau disetarakan itu sama dengan hidup di Jakarta dan di Bandung, gitu ya. Jadi kalau sekali makan itu sama dengan makan Padang. Kalau Padang itu ya 20.000 lah sekali makan. Ya, tempat kos juga sama, tarifnya 1,5 juta sampai 2 juta per bulan. Kemudian yang lain adalah transportasi, Bapak Ibu. Transportasi itu free, ya, naik bus itu free dan bisa di tracking pakai aplikasi, kapan dia berangkatnya, bisnya datang, kapan tujuannya kemana saja, berdiri mana saja, itu bisa di tracking pakai aplikasi. Nah, untuk mengakses bis itu ada kartu yang namanya Easy Card. Easy Card itu bisa dibeli di Sevel, kemudian diisi uang, dan tidak akan berkurang karena tadi kan free, ya. Jadi setiap 10 km itu free. Ya, mahasiswa biasanya ngakali kalau udah 10 km turun dan di bis, gitu, supaya free terus, gitu ya. Nah, Easy Card ini juga bisa integrated juga dengan student ID, ya. Jadi student ID itu juga punya fasilitas Easy Card-nya. Dan juga kalau misalnya kita nanti saya tunjukkan apa keuntungannya belanja di tempat-tempat tertentu yang menggunakan student ID, itu juga murah, ya. Itu bis, kemudian ada yang namanya sepeda U-Bike, ini juga free, ya. Sama, aksesnya pakai Easy Card atau student ID, ya, setiap 30 menit itu free, ya. Jadi kalau misalnya setelah mendekati 30 menit kalau mau free terus, ya cari tempat parkir khususnya, ganti sepedanya gitu, ya. Jadi aksesnya bisa pakai Easy Card dan bisa pakai student ID, dan juga bisa di tracking, ya. Nah, ini adalah kampusnya, ya, fasilitas kampusnya. Tadi dikatakan kampusnya friendly. Jadi kalau yang Muslim itu NCUT punya musola, ya. Jadi musola, artinya musola, mahasiswa yang Muslim bisa sholat, ya. Mahasiswa di NCUT juga ada MSA namanya Muslim Student Association, ya. Mereka sering mengadakan kumpul-kumpul, mengadakan kajian, gitu ya. Ya, ada musolanya. Kemudian ada International Student Kitchen internasional, dapur internasional. Tadi kalau di Taiwan umumnya yang namanya dom itu nggak boleh masak, ya, nggak boleh masak di dalam kamar. Sehingga kemudian kampus menyediakan dapur internasional yang sudah dilengkapi dengan peralatannya, ya, ada kulkasnya, mahasiswa bisa masak di situ, ya, tapi tentunya harus menjaga kebersihan dari kitchen. Nah, ini adalah daerah di luaran kampus, dari kampus. Tadi saya katakan bahwa kalau mahasiswa punya student ID, diisi uang, kemudian belanja ke supermarket ini, itu akan mendapat potongan. Ya, apalagi yang Yilumart yang gambarnya apa namanya, yang warnanya kuning, itu akan dapat belanja di situ akan mendapat potongan 12%. Ya. Kemudian ada juga apa namanya PX Mart, ya, itu juga sama, gitu ya. Biasanya student pada belanja di situ. Kemudian di dekat NCUT ada supermarket besar Army Hospital di situ. Kalau sakit bisa datang di situ dengan membawa NHI, biayanya juga murah. Kemudian ada klinik-klinik kecil, kalau sakitnya ringan-ringan bisa di situ, ya, klinik gigi.
itu bisa datang ke klinik itu dan juga menggunakan NSI. Kemudian ada food street di dekat kampus, ya, dan jangan khawatir juga mahasiswa Muslim, teman-teman di MSA, PPI sudah nempelin toko-toko di situ dengan label halal, ya, jadi bisa tahu mana yang halal dan mana yang tidak halal dari stiker yang ditempel oleh teman-teman dari SMA, MSI, ya. Ini letaknya dekat gerbang kampus, jadi kalau cari makan itu mudah, nggak usah pergi jauh-jauh. Baik, itu adalah fasilitas yang ada di dalam sekitaran kampus. Kemudian mengenai mata kuliah. Jadi ada beberapa mata kuliah. Pertama adalah Mandarin course, ini free, dan juga ada yang masuk kredit. Jadi 15 kredit itu 23 jam itu setiap per minggu itu belajar bahasa Mandarin. Ya, jadi jamnya cukup banyak. Jadi kemungkinan mahasiswa untuk bisa fasih bahasa Mandarin itu sangat besar kalau mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi semester pertama itu 15 kredit. Kemudian ditambah free course Mandarin. Kemudian ada lagi tambahan 5 jam per minggu untuk belajar lagi, dibimbing itu. Ya, kemudian ada Mandarin Remedial Training Course, ya, bisa seperti tes TOEFL tapi Mandarin itu untuk mendapatkan sertifikat level A. Ya, jadi sangat diberi kesempatan untuk bisa berbahasa Mandarin di sini. Kemudian ada mata kuliah profesional, ya, yang terdiri dari 35 kredit itu mata kuliah utama, 20 kredit itu adalah mata kuliah pilihan, 18 kredit itu adalah praktikum atau internship dari magang di luar kampus. Kemudian ada general education, ya, itu seperti olahraga itu 2 kredit, ya, tadi off campus itu yang internship. Mata kuliahnya isinya kira-kira tentang refrigerasi, air conditioning, heat exchanger, piping, fuel cell, photoelectric, ya, precision manufacturing, mechatronic, control, komputer, ya, mechatronic environment, ya. Kemudian kita di jurusan teknik refrigerasi itu ada 23 dosen full time, jadi rasionya sekitar satu dosen membimbing 32 mahasiswa. Gitu. Kemudian ini fasilitas-fasilitas yang ada disediakan oleh kampus, ya, lab, ya, ada lab motor listrik, ya, ada lab elektronika dengan peralatan-peralatan yang modern dan bagus dan sesuai dengan industri, ya, sehingga mahasiswa bisa belajar dengan baik. Kemudian ada laboratorium energi, ada laboratorium otomatik, ya. Saya cepat saja ini, ya, kelihatan fasilitas laboratoriumnya, ada air conditioning, ada freezer, ya. Kemudian ada laboratorium desain berbasis komputer. Nah, kemudian jurusan refrigerasi juga punya laboratorium untuk sertifikasi level B dan level A. Ya, jadi mahasiswa setelah belajar lulus itu bisa ikut sertifikasi ini, dan ini penting, ya. Jadi kalau mahasiswa yang memegang sertifikat ini biasanya gajinya berbeda dari mahasiswa yang tidak memiliki sertifikat keahlian seperti itu, ya. Jadi itu bisa diambil sama mahasiswa. Itu yang lain laboratorium energi, green energy, ya. Kemudian ada special laboratorium itu clean room, ya, building environment, smart control, ya, ada elektronik. Oke, kemudian, nah ini adalah kegiatan sertifikasi di mana industri itu ikut melakukan pengajaran. Biasanya kalau di Indonesia kan kalau praktikum masih dihampu oleh dosennya. Kalau di sini di NCUT praktikum itu yang mengajar itu pengajar dari industri. Jadi didatangkan dari industri. Misalnya Daikin, gitu, ya. Belajar tentang AC, refrigerasi, ya pengajarnya dari Daikin, gitu, ya. Baik, itu adalah fasilitas belajar. Kemudian ini adalah internship, magang. Nah, internship ini tidak mahasiswanya kemudian cari sendiri, tidak. Jadi internship sudah disusun antara industri dengan
kampus dengan jurusan. Jadi mereka akan menyusun menentukan industri mana saja yang bisa diikuti oleh mahasiswa untuk internship, ya dibicarakan di situ sehingga nanti akan ditentukan mahasiswanya internship di perusahaan mana saja. Nanti saya lihatkan contoh-contoh perusahaan yang saat ini sedang di internship oleh para mahasiswa yang di batch kedua. Ya, jadi di internship ini mahasiswa akan belajar praktikal, ya skill tentang apa yang berada di industri. Mereka juga belajar bagaimana tepat waktu gitu ya. Jadi atmosfer di industri itu benar-benar diajarkan di situ, disiplin ya dan sebagainya. Nah, ini adalah bukan contoh. Ini adalah industri yang saat ini sedang ditempati oleh mahasiswa 2+I dari NSUT yang ada di batch 2. Ini namanya Wilgo. Wilgo ini adalah industri yang membuat pedalnya sepeda gitu ya. Jadi dari sini mahasiswa bisa ambil beberapa topik berkaitan dengan internshipnya, dari desain, ya, dari pengukuran, quality insurance, ya, kemudian image processing, ya, mereka bisa belajar di sini. Kemudian ada Rexon namanya. Ini adalah pabrik perusahaan yang membuat alat-alat fitness. Nah, biasanya yang tadi saya jelaskan mereka akan mendapatkan part-time job itu berada di perusahaan ini. Ya, jadi mereka akan di akhir minggu, di weekend, gitu, hari Sabtu mereka akan ditawarkan akan bekerja di sini. Ya, dari mulai assembly, kemudian quality control, ya, kemudian desain itu bisa menjadi topik-topik di perusahaan ini. Ya, apalagi kalau mereka bisa berbahasa Mandarin, ya, level tempatnya akan lebih baik. Ya. Kemudian ada Beekeeping, ini perusahaan desain, ya, belajar software, CAD, AutoCAD, ya, desain gedung, gitu, terutama yang berkaitan dengan refrigerasi. Kemudian ada Next Eco, ini juga perusahaan untuk berkaitan dengan refrigerasi dan air conditioning. Mahasiswa bisa belajar desain dan juga instalasi refrigerasi dan air conditioning. Kemudian ada ICRI. ICRI itu mirip sama LIPI kalau di Indonesia. Jadi banyak bidang di situ ya yang bisa di mana mahasiswa bisa gabung untuk internship di pusat penelitian ini. Ya, dari refrigerasi, mechanical, electrical ditawarkan topik-topik di pusat penelitian ini. Kemudian ada Vigenos, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang HVAC, ya, piping, electrical, fire protection. Ya, jadi mahasiswa juga bisa belajar piping, modeling, ya, analisa, gambar. Baik, itu adalah beberapa perusahaan yang saat ini sedang menjadi tempat praktikum mahasiswa, yang menjadi tempat magang mahasiswa. Nah, kedepannya NSUT akan menambah jumlah perusahaan yang akan bisa ditempati magang oleh mahasiswanya. Kemudian, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu, yaitu ada biaya untuk karantina, ya. Jadi ada beberapa biaya di situ, pertama transportasi, kemudian biaya hotel, kemudian ada biaya tes, ya. Biaya transportasi dari airport menuju hotel tempat karantina itu harus ditanggung oleh mahasiswanya. Besarnya itu 1.080 NTT, sekitar 500.000 rupiah kalau dirupiahkan. Ya, jadi 500.000 rupiah. Jadi biaya transportasi dari dari bandara ke hotel tempat karantina. Kemudian biaya karantina itu tentunya terdiri dari biaya sewa hotel dan makanan selama 14 hari. Ya, dan besarnya tergantung dari hotelnya nanti. Kita nggak tahu hotel yang mana. Ya, jadi ini pada dasarnya itu free karena mahasiswanya itu nggak perlu bayar. Ya, besarnya antara 32.000 NTT sampai 36
entity, sekitar ya 16 lah ya, 16 juta rupiah. Nah, biaya ini seperti saya katakan tadi itu free. Itu akan dibiayai oleh pemerintah Taiwan ya, setengahnya yaitu 15.000 itu adalah pemerintah Taiwan, kemudian 17.000-nya itu ditanggung oleh NCUT. Tetapi mahasiswanya itu harus bayar dulu. Kenapa? Karena statusnya belum mahasiswa. Ya, seperti di Indonesia kan. Jadi kalau karena statusnya belum mahasiswa, maka uang itu tidak bisa langsung ditransfer kepada mahasiswanya. Karena mahasiswanya pada saat itu statusnya belum mahasiswa. Ya, jadi mau nggak mau mahasiswa harus menyediakan uang untuk sewa hotelnya dulu. Tapi nanti 2 bulan kemudian, ya biaya yang dikeluarkan mahasiswa itu akan dipulangkan kepada mahasiswanya. Ya, jadi untuk hotel pada dasarnya free, tapi harus modal dulu. Kemudian ada untuk tes COVID itu juga dibantu, ya. Jadi totalnya itu 7.600, kemudian dapat beasiswa 7.000, mahasiswa hanya bayar 630, sekitar 300 ribuan. Ya. Kemudian yang harus dibayar lagi itu adalah transportation fee, ya, biaya transportasi dari hotel ke hospital, dari hotel ke kampus setelah nanti selesai. Itu free, ya, dari 4.000 itu dibantu, ya, dapat beasiswa dari kampus. Nah, jadi kalau ditotalkan itu sebenarnya mahasiswanya itu hanya keluar 1.720 NTD, ya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 800-an lah, 800 ribu rupiah, ya. Nah, itulah yang ditawarkan NCUT. Nah, kalau mahasiswanya itu dapat bantuan dari Indonesia, kan itu kan dapatnya 12 juta, sekitar kalau dientitikan sekitar 25.000 ya, 25.000 NTD kalau dientitikan. Jadi itu bisa ditabung untuk membiayai biaya karantina. Nah, untuk NCUT tadi saya mendapat bocoran dari Profesor Luo bahwa NCUT itu akan memberi bantuan di muka, ya, berusaha, ini masih berusaha, kita masih berusaha memberi bantuan di muka sebesar 10.000 NTD, ya, untuk biaya yang karantina tadi, 10.000 NTD. Itu akan diberi pinjaman, ya, kepada mahasiswa, tapi nanti tentunya setelah selesai karantina dan mendapatkan uang dari yang dari pemerintah Taiwan yang 15.000 dan dari NCUT tadi, uang 10.000 itu harus dibalikkan. Ya, jadi NCUT sedang berusaha untuk memberi bantuan lagi, itu 10.000 di awal, ya. Jadi di awal untuk karantina. Jadi kalau tadi dapat 25.000 dari Indonesia ditambah 10.000 dari Taiwan gitu kan, berarti kan 35.000 tuh. Nah, berarti itu sudah cukup untuk membiayai karantina tadi, ya. Nah, nanti informasinya lebih lanjut akan diberikan yang 10.000 itu. Semoga usaha NCUT bisa dapat itu yang 10.000 tadi. Oke, nah ini adalah yang tadi kesimpulannya, ya. Jadi ini yang ditawarkan yang terbaik dari NCUT. Belum tentu ditawarkan oleh perguruan tinggi lain yang 10, ya. Jadi yang mengikuti 2+A itu ada 10 universitas di Taiwan. Dan NCUT itu adalah satu-satunya perguruan negeri yang mengadakan program ini. Nah, inilah benefitnya, ya. Tadi ada free tuition fee 1 tahun, ya. Kemudian 50% di semester ketiga, ya. Kemudian ada scholarship 30.000 yang tadi untuk dorm selama 1 tahun, ya. Kemudian ada gaji selama internship di semester 4 dan semester 5, ya. Kemudian ada part-time job, ya. Part-time job yang saya katakan tadi yang 20 jam per minggu maksimum, ya. Itu mungkin akan diusahakan dimulai di semester 2. Nah, di semester 1-nya gimana? Ya, semester 1-nya bisa cari part-time job di hotel, yang tadi saya katakan, di hotel, di warung Indonesia, ya. Bisa minta bantuan teman-teman dari PPI. Nah, nanti kalau misalnya libur semester, ya, part-time jobnya itu bisa lebih dari 20 jam.
gitu ya, bisa full time, setiap hari bisa kerja karena libur. Kemudian tadi persuasif untuk karantina itu free ya pada dasarnya. Kemudian internship-nya juga sudah didesain oleh kampus gitu ya. Biasanya nanti di semester 3 mereka akan dibawa ke beberapa keliling ya, kunjungan industri, kemudian di situ ada interview ya untuk mendapatkan tempat magang di semester 4 dan semester 5-nya gitu. Jadi sebelum internship itu memang kita NCUT akan bawa mahasiswanya keliling industri ya. Nah, yang lain apa? Yang lain adalah kesempatan kerja di Taiwan. Jadi kalau apalagi kalau mahasiswanya fasih berbahasa Mandarin ya. Jadi sangat besar kesempatan mahasiswa itu untuk bekerja di Taiwan ya. Yang tahun kemarin yang batch pertama itu ada 2 mahasiswa yang kerja di Taiwan. Ya, yang lainnya pulang ke Indonesia, pilih pulang ke Indonesia, dan umumnya mereka juga sudah bekerja. Yang S2 banyak yang bekerja di Taiwan gitu. Jadi inilah benefit kalau nanti bisa mahasiswanya bisa kuliah di NCUT. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih punya pertanyaan, bisa bertanya ke Miss Ipun melalui email ya. Itu kemudian juga bisa gabung di grup WhatsApp ya. Kita akan update informasi terkait dengan program 2+I di NCUT. Kemudian ada link untuk mendaftar nanti ya program 2+I. Kemudian kalau Bapak Ibu mau lihat video kehidupan di mahasiswa Indonesia di kampus NCUT, bisa scan QR code-nya di situ ya. Kemudian yang lain, video yang lain itu ada 2 video yang dibuat teman-teman PPI. Itu mereka memperlihatkan kehidupan di NCUT di Taiwan, kemudian pengalaman mereka selama kuliah di NCUT seperti apa. Kemudian satu video lagi ada video tentang proses belajar mengajar, riset yang ada di NCUT. Begitu, mungkin begitu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya jelaskan di sini bisa bermanfaat dan bisa disampaikan kepada mahasiswanya, dan banyak mahasiswa dari Politeknik Bapak Ibu yang bisa berlanjut untuk kuliah di NCUT. Terima kasih. Oke, meskipun Okay, thank you, Dr. Bang, to give us the detailed introduction about NCUT and 2+I program. Now, let me play the video which is shot by Indonesian students in NCUT. In the video, you could see their life and study here. Please wait a minute. No? Sí. No? Ya. Sorry, there's some problem with the video. Later, I will attach the video link to the email and send it to you. Now, if you have any questions about NCUT or 2+I program, please feel free to mention it.
Thank you. Halo. Halo. Halo, saya ada tambahan yang akan saya jelaskan berkaitan dengan part-time job. Jadi ada kesempatan part-time job yang akan dimulai di semester 2. Jadi yang waktunya itu 20 jam per minggu, itu per bulan mahasiswa itu bisa menerima sekitar 128.000 NTT per bulan. Jadi kalau 128.000 itu ya sekitar 60 lah, ya 60 juta, per bulan. Ya, jadi itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa untuk support mereka setiap bulan. NCUT selama kuliah di NCUT. Itu tambahannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, izin bertanya ya Pak. Halo. Sedikit menjelaskan mengenai informasi mengenai part-time job. Jadi tadi saya jelaskan bahwa di semester 3 itu mahasiswa bisa part-time job di akhir minggu sekitar 20 jam per minggu ya di perusahaan yang akan di arrange oleh sekolah. Ya, selama 20 jam itu mahasiswa akan mendapatkan gaji sekitar 128.000 NTT per bulan. Ya, 128.000 NTT per bulan. Jadi kalau dirupiahkan ya sekitar 60 juta per bulan. Ya, dan uang itu bisa digunakan untuk support mahasiswa untuk hidup, ya, biaya hidup, makan dan sebagainya selama kuliah di NCUT. Ya, jadi jangan khawatir bahwa mahasiswanya akan kelaparan sekolah di NCUT. Ya, jadi banyak support yang bisa diperoleh oleh mahasiswanya. Baik, mungkin itu tambahannya. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, mohon izin Pak. Ya. Saya Dedi Kurniadi dari Politeknik Negeri Padang Pak. Ya. Kalau untuk dari bandara ke penginapannya itu nanti apakah ada delegasi yang menyebut mahasiswanya atau bagaimana prosedurnya nanti supaya mahasiswanya dapat guidance yang bagus supaya nggak dapat arahan lah gitu dari bandara pas sampai di bandara di tempat tujuan nanti Taichungnya. Baik. Jadi nanti ada yang jemput Pak. Ya, jadi perwakilan dari OAE dan juga dari PPI Satuan Pelajar Indonesia itu akan datang menjemput di bandara. Ya, nah di bandara di airport itu akan sama-sama menuju hotel yang sudah ditunjuk oleh CDC-nya Taiwan. Ya, nah hotelnya itu berada di Taichung. Ya, jadi dekat-dekat dengan kampus selama 2 minggu. Jadi ada yang jemput nanti dari staf OAE. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Izin bertanya. Ya, silakan Pak. Silakan Prof. Ya, saya dari Politeknik di Semarang. Jadi yang ingin saya tanyakan tentang masalah sistem seleksinya. Karena di dalam diksi ya, di vokasi itu menyerahkan seleksi mahasiswa itu dari masing-masing perguruan tinggi. Nah, apakah ada seleksi lanjutan? Kalau in case ya, yang daftar itu relatif banyak dari sementara kuotanya mungkin terbatas dari NCUT. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi yang menyelenggarakan program ini di Taiwan itu ada 10 universitas. Ya,
9 swasta, 1 negeri. Negerinya itu hanya NCUT. Mahasiswa yang dikirim dari Indonesia banyaknya itu adalah 300 orang. Jadi rata-rata setiap university yang ada di Taiwan itu akan menerima 30 orang. Ya. Nah, program ini itu tidak akan berjalan kalau mahasiswanya itu kurang dari 20 orang. Ya, yang tadi dikirim ke Taiwan. Jadi kalau misalnya hanya mahasiswa yang daftarnya kurang dari 20 orang, maka program di universitas itu ditutup, mahasiswanya akan dilimpahkan ke universitas yang membuka jurusan yang sama. Jadi maksimum 30. Nah, yang dari pemerintah Taiwan itu hanya menerima mahasiswa yang lolos seleksi di Indonesia tentunya, dengan kriteria yang ditentukan oleh sekolah masing-masing, mungkin oleh pemerintah Indonesia, DIPSI, itu, dan kemudian dikirim ke Taiwan. Taiwan akan menseleksi lagi berdasarkan portofolio, Pak ya. Jadi mungkin indeks prestasi, kemudian kemampuan bahasa, ya, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan kesiapan mahasiswa untuk belajar di Taiwan. Jadi di Taiwan itu hanya portofolio, jadi seleksi berkas. Jadi kalau dalam jumlah mahasiswanya lebih dari 30, jadi akan ada seleksi dari Taiwan ya, dari kalau in case yang dikirim dari diksi itu melebihi dari kuota ya. Ya, jadi diseleksi Pak. Jadi akan di ranking nanti. Jadi saya katakan tadi maksimum itu 30 saat ini ya. Berdasarkan jumlah universitas yang ada di Taiwan. Kita akan buat seperti itu di Taiwannya, maksimum setiap sekolah akan menerima 30 yang akan bisa kuliah. Kecuali mungkin ada kasus-kasus khusus, mungkin tambah 3 atau 3 sampai 5 mahasiswa mungkin masih dipisahkan. Kalau tadi yang kasusnya ada mahasiswa ya ada sekolah yang menerima di bawah 20. Jadi akan didistribusikan di sekolah yang memiliki jurusan sama. Jadi memang kita hanya menyeleksi memeringkat itu 1 sampai 30, kemudian ada cadangan gitu Pak. Jadi kalau yang tadi yang dari 30 itu misalnya mengundurkan diri, maka yang cadangannya naik. Jadi kuotanya memang 30 per sekolah. NCUT juga 30. Gitu Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Mohon bertanya Bapak. Ya, gimana Pak? Oke. Kami dari Politeknik Negeri Madiun Bapak ada 2 pertanyaan ini Pak. Pertama, pertanyaan yang cukup krusial bagi mahasiswa nanti. Bagaimana dengan peluang kelulusan di universitas tersebut, Pak? Menurut selama ini yang telah berjalan. Yang kedua adalah kami mempunyai mahasiswa yang lulus tahun 2020 atau yang akan lulus begitu, Pak. Apakah masih bisa mengikuti program ini? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Iya. Berkaitan dengan peluang, selama ini baik itu mahasiswa, saya bicara di NCUT Pak ya. Jadi mahasiswa yang kuliah di S1, kuliah di S2, kuliah di S3 di NCUT. Kalau mereka belajar sungguh-sungguh, gitu ya, mengikuti segala sesuatu yang dengan baik, ya, tidak malas-malesan, tidak ngilang dari kampus, tidak ngilang dari lab, itu saya pastikan untuk yang program 2+A ini lulusnya adalah 5 semester. Yang kuliah di S1 normal dari SMA lulusnya 4 tahun. Yang kuliahnya master lulusnya itu 2 tahun. Itu yang PhD bervariasi. Jadi umumnya mahasiswa yang kuliah di NCUT itu mereka itu selalu top rank gitu Pak. Jadi selalu dapat beasiswa, prestasinya baik, lulusnya tepat waktu. Jadi kalau mahasiswanya mengikuti semua instruksi di sini, saya yakin mereka akan lulus dengan tepat waktu. Gitu. Nah, berkaitan siapa saja yang boleh mendaftar, itu memang kalau dibaca dari petunjuk yang saya waktu itu nggak ikut sosialisasinya yang di Indonesia. Jadi kalau membaca petunjuk yang ada di Indonesia itu
mahasiswanya memang yang boleh daftar itu adalah mahasiswa mereka yang sedang kuliah, artinya di tingkat terakhir. Ya, mereka yang bisa kuliah, yang sedang kuliah atau di tingkat terakhir. Tapi kan itu kalau dibaca lebih rinci lagi adalah untuk mendaftar beasiswa yang besarnya 12 juta tadi. Ya, karena itu kan berkaitan dengan pengucuran dana APBN ya Pak ya, yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi memang harus mahasiswa. Nah, gimana dengan alumni? Nah, alumni kan bisa juga daftar. Kalau menurut saya ya, alumni ya tetap bisa mendaftar, tapi dia tidak perlu mendaftar beasiswa yang 12 juta tadi. Toh di Taiwannya juga tetap dapat beasiswa. Gitu. Perguruan tinggi di Taiwan tidak mempersalahkan apakah dia masih waktu mendaftar masih sebagai mahasiswa atau sebagai alumni. Yang penting perguruan tinggi dari perguruan di pemerintah Taiwan hanya menerima mereka yang lolos seleksi tahap pertama yang dilakukan di Indonesia. Gitu. Jadi tidak kalau saya dengar dari beberapa politeknik seperti Polines, kemudian PNJ itu boleh ya, Polban, kemudian Polri boleh alumni daftar. Tetapi mungkin ada kebijakan lagi di level politeknik masing-masing untuk mahasiswa yang alumni ini tidak bisa daftar yang beasiswa. Yang 12 juta itu tidak bisa. Memang program ini kalau saya baca diperuntukkan untuk mahasiswa yang sedang kuliah. Mahasiswa D3 yang sedang kuliah di semester akhir. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Saya Rahmat Farka dari Sebentar. Siapa dulu ya? Pak. Ya Pak Rahmat. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Jadi terkait dengan pilihan program studi yang ditawarkan itu Pak. Ya. Di tempat kami kan mahasiswa itu dari berbagai program studi, ada yang dari program studi energi, mekanikal, kemudian juga ada electrical dan seterusnya. Sedangkan di NTUT itu ditawarkan program studi yang terkait dengan refrigerasi. Ya. Nah, apakah perlu atau disediakan juga untuk semacam matrikulasinya Pak, sehingga background dari mahasiswa kami itu bisa lebih mudah untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Demikian Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi jurusan teknik refrigerasi air conditioning energi di NCUT itu pada dasarnya itu bisa diikuti oleh mahasiswa yang memiliki background mechanical, mesin. Kemudian bisa refrigerasi sendiri, kemudian energi, dan juga bisa yang electrical. Jadi keempat bidang yang dikuasai oleh mahasiswa ini bisa daftar ke program ini Pak. Saya beri gambaran untuk batch pertama. Batch pertama itu dulu dari Polban dan dari Polman. Mahasiswa itu bervariasi Pak. Ada yang dari mesin, ada yang dari refli, ada yang dari electrical, ada yang dari energi, aeronautik, bahkan ada yang dari jurusan teknik kimia. Dan mereka bisa lulus semua, Pak. Jadi yang di batch pertama itu lulus semua. Jadi jangan khawatir kalau mahasiswa Bapak bergabung di program yang ditawarkan oleh NCUT, meskipun judulnya situ mechanical engineering. Ya, tapi mereka bisa belajar. Biasanya mereka kan kelompok belajar saling membantu antar temannya. Jadi meskipun tadi apalagi kalau background mahasiswa Bapak dari mechanical, ya dari energi, electrical itu gampang untuk mengikuti kuliah di program yang ditawarkan oleh NCUT, karena memang kurikulumnya didesain untuk lulusan itu ya, meskipun judulnya refrigerasi, tapi memang ada juga mechanical-nya, ada juga electrical-nya. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, mungkin Bu Lida ya. Ya, Bu Lida. Ya, baik. Bapak terima kasih sekali atas penjelasan yang sangat menarik tadi. Sayangnya kami karena posisinya sekarang agak di pinggir ya, di desa, itu nggak bisa lihat tadi PowerPoint-nya, tapi saya bisa
artinya bisa memahami bahwa banyak sekali keuntungan yang ditawarkan kepada mahasiswa kita apabila nanti kuliah di NCUT ini. Dan itu tidak ada di penjelasan waktu ada di sosialisasi di Bandung waktu itu, Bapak. Ya. Jadi kami sangat mengharapkan nantinya kita bisa mendapatkan PowerPoint untuk slide-nya itu atau bahan presentasi Bapak sehingga bisa menginformasikan ke mahasiswa kami. Ini tadi Bapak menjelaskan bahwa ada biaya yang harus dibawa oleh mahasiswa sebelum mereka bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, total biaya artinya uang yang harus dibawa mereka untuk hidup yang pertama kali di situ itu berapa ya Bapak ya? Mohon maaf kalau misalnya tadi saya kelewatan tapi I missed that